Shalom Alberta. Sekali lagi shalom, bisa lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Rasakan sukacita Tuhan, amin. Kasih salam dulu yuk, kanan kiri, katakan selamat beribadah. Biar ada senyumnya ya, nggak terlalu tegang ya. Puji Tuhan, saya lihat wajah-wajah yang penuh sukacita di pagi ini. Yuk saya berikan waktu berapa saat untuk kita bersaat teduh. Katakan terima kasih Tuhan, nyatakan ucapan syukurmu, nyatakan kerinduanmu di hadapannya. Sebab hanya Dia Allah yang layak kita puji, kita sembah, kita tinggikan dan muliakan, Raja di atas segala raja. Dan sudah siap memuji Tuhan? Kita mau naikkan pujian ini bersama saya. Yalah, kita mau terus meninggikan nama-Nya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, bumi dan surga, nyanyikan kemuliaan-Mu, menyanyikan kemuliaan nama. Katakan Hosana. Lebih sungguh katakan alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran bumi dan surga, bumi dan surga menyanyikan Raja atas segala raja. Dan tidak ada nama lain selain nama Yesus Tuhan kita.
Benar Tuhan, tidak ada Allah lain seperti-Mu Tuhan, yang patut kami sembah, yang patut kami tinggikan dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh datang saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang baru setiap pagi. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Yesus, kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biar Engkau yang bekerja, Engkau yang beracara dari awal hingga akhirnya ibadah kami Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Udah lebih rame ya. Coba sekarang kasih tos yuk, kanan kiri yuk, kasih tos minimal 5 orang. Kalau mau keluar dari kursi nggak apa-apa, biar lebih semangat. Nah gitu. Yang sebelah, kayak yang sebelah kanan lebih ini ya, berat sebelah ya kapalnya ya. Nah kan gitu kan. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangannya. Oke, yuk kita mulaikan pujian ini. Katakan Engkau baik, Engkau teramat baik. Nanti pas Engkau baik, angkat jempolnya ya. Biasa ya, angkat jempolnya ya, yang tinggi buat Tuhan kita. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa dan kami teringat Tuhan akan Engkau, teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Saya lagi, Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sebab di hadapan-Mu Tuhan, kami memuji, kami menyembah Engkau. Hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik, tidak katakan Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Saya rindu jemaat saja bersama singer katakan Engkau baik. Engkau amin, teramat baik. Engkau baik, teramat. Sekali lagi ya, Engkau baik, sangat baik. Engkau baik, teramat baik. Mari sama-sama katakan Engkau baik, Engkau sangat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Amin. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Masih semangat muji Tuhan kita?
Amin. Ini lagu baru, mungkin kita belajar sama-sama ya. Kalau di dalam hal apapun Dia yang memberikan sukacita buat kita. Yuk. Sebab apapun yang kami alami Tuhan, selalu ada kebaikan Tuhan dalam setiap musim hidup kami. Yuk, naikkan pujian ini dengan iman ya. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati-Mu, aman dalam-Mu. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Yuk kita sama-sama belajar ya. Katakan dengan iman, apapun yang kita alami, selalu ada kebaikan Tuhan. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati-Mu, ada dalam-Mu. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Nanti bersama saya dan singer katakan para papap ya. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, Kau pengharapanku. Ini kemuliaan buat Tuhan yang begitu baik buat kita. Amin. Coba tengok kanan kirinya, katakan Dia baik bagiku dan bagimu. Amin. Masih semangat puji Tuhan kita? Satu pujian lagi bisa? Sebelum duduk bisa? Amin. Bisa, yuk kita naikkan pujian ini. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan Kau
jiwaku. Karena apa? Karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Kita angkat tangan kita, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sama-sama katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, dalam semua memujimu. Sekali lagi ya, katakan segenap hati kami, Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Yuk angkat tangan kita. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, karena semua memujimu. Yuk, kita tepuk tangan memuji Tuhan kita. Sama-sama nanti ya, bersama saya katakan, Kau yang terbesar. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Sebab Kau terbesar, Tuhan. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji Tuhan. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Oh ya, mereka mulai atas Tuhan Allah kita. Silahkan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Tuhan kita baik, amin. Tuhan kita terbesar dan mulia, amin. Amin. Yuk, sekarang kita mau siapin hati kita ya untuk menyambut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Kau selalu ada bersama kami di setiap musim hidup kami. Kami mau bersandar, kami mau berserah kepadamu Tuhan. Sebab dalam sesak kami mencari wajah-Mu, dan kami menemukan. Dalam sesak ku mencari
padamu, bersujud menyembahmu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Sekali lagi saya udah nyemak berdiri bersama menyambut firman Tuhan. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku. Waktu selanjutnya saya sudah pada hamba batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Yesus, hanya Engkau yang ku Bapa yang baik, pagi hari ini kami datang bawa kehidupan kami ke hadapan-Mu. Kami mau katakan kami sungguh mengandalkan Engkau, kami membutuhkan Engkau dalam kehidupan kami. Karena itu kami mau duduk diam, dengar kebenaran firman Tuhan, mengerjakan rencana-Mu dalam kehidupan kami, dan mau lihat bahwa Engkau sungguh Allah yang dahsyat. Karena itu pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu dan kami semua berdoa, buka mata kami agar kami bisa melihat kemuliaan-Mu. Buka mata kami agar kami bisa melihat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuduskan hati kami sekalian, layakkan tanah hati kami agar firman-Mu tumbuh di tanah hati yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, senang bisa ketemu lagi di tempat ini. Udah lama sekali saya tidak ke sini. Puji Tuhan semuanya baik, sehat ya. Yang muda jadi agak tuaan. Yang senior jadi makin perkasa tentu saja. Oke? Pagi hari ini saya mau
saya diminta bicara mengenai iman dan teknologi. Waduh, ini begitu baca judul saya langsung bilang, waduh, ini urusannya agak berat ini. Kira-kira iman dan teknologi nyambung apa enggak, Bapak Ibu? Nyambung ya? Kalau nggak nyambung juga kita sambung-sambungin, mesti nyambung. Oke? Nah, ada satu ayat yang waktu saya baca judul ini, Tuhan ingatkan. Kita buka sama-sama dari Lukas pasal 18 ayat 8b, bagian belakang ya. Dimulai dengan kata akan tetapi. Firman Tuhan dikatakan demikian, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bapak Ibu sekalian, ini yang ngomong Tuhan Yesus. Dia baru saja menceritakan satu perumpamaan tentang seorang janda yang memperkarakan kasusnya kepada hakim yang lalim. Janda ini begitu ngotot tiap hari bolak-balik ketok pintu, bolak-balik ketok pintu sampai si hakim rasanya begah kali ya. Dia hakimnya katakan, ya udah saya bantu begitu. Karena biasanya hakim ini tidak pernah mau bantu perkara apapun, mungkin kecuali ada olinya begitu ya. Nah, perumpamaan itu sebenarnya mau mengajarkan pentingnya berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan iman, hingga si pendoa mendapatkan jawaban doanya. Kita bisa cerita panjang lebar tentang doa dan iman, tetapi yang saya mau tekankan di sini, kalau kita yakin kita beriman, doa kita dijawab. Nah, tapi yang menarik adalah pertanyaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tadi kita baca ayat itu, ketika dia datang lagi nanti, jadi bukan pada waktu itu, waktu dia cerita, ketika nanti dia datang, yang sebenarnya juga kita sedang nantikan, ketika dia datang untuk kedua kalinya, dia mau tanya, masih adakah orang yang punya iman di bumi ini? Pertanyaan ini menarik. Kalau dulu mungkin untuk ditanyakan kurang relevan, karena semuanya beriman, gak ada lagi yang bisa diandalkan selain Tuhan. Tapi rupanya makin kesini makin kesana begitu ya. Ketika Tuhan Yesus belum datang di masa awal gereja mula-mula, iman itu udah nggak diragukan lagi. Tapi kemudian ternyata Yesus juga belum datang di era pertengahan. Abad 15, 16 belum ada. Nah, sampai hari ini pun Yesus belum datang. Sementara perubahan sudah banyak sekali terjadi. Ya, pernah ada perang dunia 1, 2, amit-amit jangan sampai ada perang dunia ketiga. Dan sekarang ini kita masuk dalam era yang dikenal sebagai era digital dan teknologi. Dan ternyata Yesus belum datang. Walaupun tanda-tanda untuk menunjukkan kedatangannya sudah semakin dekat. Berarti ketika Yesus datang kembali, ketergantungan manusia kepada teknologi juga akan semakin kuat. Karena itu saya percaya relevan sekali yang Tuhan Yesus tanyakan. Apakah ketika dia datang nanti di era yang serba realistis, serba logis, manusia bisa tanya apa saja kepada artificial intelligence, bisa belajar apapun, bisa tahu segala sesuatu yang ada di bumi ini. Apakah masih ada orang-orang yang berani berdoa dengan iman? Masihkah itu menjadi pilihan orang-orang percaya? Itu yang jadi pertanyaan dari Tuhan Yesus. Apakah masih ada orang-orang yang memilih untuk beriman, percaya sama Tuhan, sungguh-sungguh, gak pakai tetapi, sungguh-sungguh, mutlak, di tengah tantangan kehidupan yang makin mengandalkan akal, makin mengandalkan sesuatu yang terlihat, sesuatu yang memang bisa diolah pikiran manusia, bahkan mengandalkan pikirannya mesin. Itu yang namanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa alasan mengapa beriman menjadi semakin sulit di era teknologi ini. Ya, kita kalau baca dari 1 Timotius pasal 3,
ayat 1 sampai 5 itu ayatnya panjang. Saya pikir kita baca saja di rumah ya, karena ayatnya panjang sekali. Saya mau ceritakan sedikit saja bahwa di era ini, di masa akhir, kata ayat firman Tuhan ya, di kalimat pertamanya dari 1 Timotius 3 ayat 1 itu dikatakan, ketahuilah pada hari-hari terakhir. Jadi ini bicara soal akhir zaman. Kondisi ini adalah kondisi akhir zaman. Di masa ini, kata ayat firman Tuhan, manusia akan semakin mencintai dirinya sendiri. Betul ya? Makin egois ya. Cenderung individualis. Masing-masing fokusnya pada saya. Saya dulu. Orang lain sabodo teing. Bodoh amat. Yang perlu saya. Ya, orang lain mau susah, mau nggak enak, bodoh. Yang penting saya bisa menikmati segalanya. Itu manusia zaman sekarang. Manusia juga lebih suka pencitraan. Betul? Apalagi di era sosial media, ya kan? Semuanya pokoknya dibikin indah, keren, wow. Supaya apa? Supaya orang lihatnya dia keren ya, dia hebat ya, dia baik-baik saja. Padahal sih belum tentu. Apa yang ditampilkan di dalam sosial media, apakah berarti menggambarkan kehidupannya? Enggak juga. Belum tentu. Yang ditampilkan pastinya yang bagus-bagus, yang keren-keren. Tapi yang aslinya ketika dia lagi susah, sengsara, masa ya dia mau pamer? Ketika mukanya lagi ketekuk 13, masa ya dia mau pamer? Gak mungkin. Ya kan? Nanti orang bilang apa? Apa kata dunia? Karena pencitraan itu penting. Manusia zaman sekarang butuh pengakuan. Kalau nggak dibilang hebat lu ya, keren lu ya, waduh dia akan cari segala cara supaya dia dibilang hebat dan keren. Manusia zaman sekarang senang sekali membual, menyombongkan diri, sombong, berlagak tahu. Nggak tahu juga, pokoknya pura-puranya tahu. Gimana caranya supaya gue kelihatan pinter. Makanya jangan heran zaman sekarang orang rebutan, berlomba nyari, bukan nyari emas lagi, nyari gelar. Kalau bisa 2 hari dapat gelar lebih bagus lagi. Karena memang pengen kelihatan pinter, pengen kelihatan tahu. Manusia zaman sekarang udah diberitakan dari firman Tuhan, money oriented. Semuanya dihargain pakai duit. Betul nggak? Kalau kita diminta bantuan, akan ada pertanyaan, wani piro? Berani bayar berapa lo? Kalau lo nggak punya duit, sorry, nggak sempat. Berapa banyak di antara kita yang masih baik hati, yang kalaupun gak ada duitnya, masih sini saya bantu, kalau memang waktunya ada. Tapi kita banyak kan suka mikir dulu, untung rugi. Di sini mah enggak ya, tuh di luar angkasa sana, kalau ada manusianya. Manusia zaman sekarang itu emosional, bahkan dikuasai hawa nafsu. Nafsu makan, nah, kadang-kadang makannya gila-gilaan. Tuh kan ada tuh yang di YouTube gitu kan, mukbang. Wih, makan sampai semeja, ya ampun. Ya kan? Habis itu orangnya masuk ke IGD apa enggak kita nggak tahu dah ya. Pokoknya yang penting viral. Nafsu yang diumbar. Ya, dalam berbagai hal. Kepada sesama manusia pun akhirnya banyak manusia tidak tahu berterima kasih. Itu udah ada di firman Tuhan. Manusia tidak bisa mengasihi, kata firman Tuhan. Berontak. Tidak mau damai. Kalau bisa perang, perang dulu. Kalau bisa orang itu dibikin malu dulu. Ngejelek-jelekin orang. Berkhianat, memfitnah. Firman Tuhan itu ditulis di abad 1. Tapi kita membaca ayat-ayat firman Tuhan itu begitu terang benderang. Karena itulah yang terjadi zaman sekarang. Betul? Iya, kita lihat di mana-mana. Dan mungkin juga kadang-kadang jadi kelakuan kita. Yang orang mungkin nggak tahu. Tidak heran jika pada akhirnya kepedulian kepada kehidupan rohani makin tipis. Ketika orang nggak ngomongin soal firman Tuhan di dalam aktivitas sehari-hari. Kehidupan rohani cuman hari Minggu kesannya. Ibadah itu kesannya, bukan benarnya ya. Kesannya basa-basi. Taat dan iman kepada Tuhan banyak kali tidak jadi prioritas lagi. Itu yang jadi alasan kenapa Yesus tanya, nanti kalau saya datang lagi, masih ada nggak ya iman di bumi ini? Karena hidup itu makin dinamis dan seterusnya, akhirnya sepertinya kalau kita ngomongin iman, orang jadi ngeliatin kita gitu.
ini orang ajaib amat. Ini manusia aneh dari planet mana mendarat di bumi. Ngomongin iman. Bapak Ibu pernah mengalami setting seperti itu? Kalau ngomongin iman, orang ngeliatnya tuh matanya udah lain gitu. Baru keluar dari mana nih manusia? Pernah begitu? Atau enggak? Jangan-jangan enggak pernah ngomong. Ke pasar cuman bet beli bayar. Begitukah? Apa online sekarang enggak pakai iman itu ya? Pakai klik aja. Tapi kalau ketemu orang, mungkin orang yang belum kenal Yesus. Dan kemudian kita ngomong iman. Mata dia ngelihatnya gimana? Ini orang aneh. Masih ada yang ngomongin iman, ini manusia dari planet mana? Saya kadang-kadang ngerasain gitu. Kadang-kadang ngomong di antara, di sini mah anak mudanya baik ya. Kadang-kadang ngomong di kalangan anak muda saja ngomongin iman. Kayaknya mukanya hawa-hawanya langsung berubah gitu. Ya, oke. Itu makanya sulit untuk makin tertantang kita untuk bicara diskusi tentang iman. Nah, kedua, ini lagi. Karena ada banyak sekali informasi, khususnya di media sosial, yang bertentangan dengan kekristenan dan kehidupan rohani. Sehingga mendatangkan kebingungan bahkan keraguan tentang berbagai hal, termasuk tentang iman kita. Kita jadi mulai mikir, kayaknya semuanya sama ya. Kayaknya biasa aja lah hidup, ya kan? Yang penting kan jadi orang baik. Udah mulai ada ajaran-ajaran seperti itu. Yang penting jadi orang baik, itu penting. Betul, itu penting. Tetapi kita juga tetap harus berpegang teguh pada iman. Ada sejumlah ajaran yang bilang Tuhan itu nggak ada. Nggak ada kehidupan sesudah kematian. Ada yang ngomong begitu. Nggak di gereja, tapi ada kalimat-kalimat seperti itu. Sehingga orang kalau nggak sungguh-sungguh punya iman kepada Tuhan, goncang dengan omongan-omongan seperti itu. Saya seorang psikolog, saya belajar psikologi beberapa puluh tahun lalu. Saya ketemu dengan orang-orang yang tadinya punya keyakinan teguh, punya pandangan yang baik tentang Tuhan. Tapi kemudian bergeser setelah kami belajar beberapa mata pelajaran. Mulai bilang semuanya sama. Ya, nggak ada beda. Udahlah, yang penting kita baik-baik saja. Sekarang ini pun informasi di kalangan Kristiani juga cenderung menyesatkan dan gampang tersebar karena sosial media, karena ada teknologi dan mengaburkan kebenaran sejati. Belum lama ada gelombang yang disebut sebagai Kristen progresif. Di sini ada ramai-ramai ngomongin diskusi atau tenang-tenang aja? Atau lebih banyak menganut pelajarannya, mengambil pelajarannya dan percaya dari yang disampaikan di YouTube. Beberapa gereja mengadakan seminar karena ada goncangan di kalangan anak mudanya. Ya, karena di ajaran itu percaya bahwa katanya kalau Tuhan baik, masa dia menetapkan syarat untuk manusia masuk surga. Kalau Tuhan baik semuanya boleh dong masuk surga, kan baik. Saya mau kasih gambaran gini aja. Jangan ngomong Tuhan dulu. Bapak Ibu pernah keluar negeri? Belum? Puji Tuhan, doain ya suatu hari bisa keluar negeri ya. Baca koran, baca berita lah. Ada orang kalau keluar negeri ngurus apa biasanya? Visa. Beberapa negara nggak perlu visa. Tapi ada negara-negara yang perlu visa. Apa artinya visa? Izin masuk. Kenapa mesti pakai izin? Kan itu negara kita yang penting bisa bayar sesuatu di sana. Yang penting saya mendarat, saya bayar, saya mau belanja-belanja kah, saya mau ngapain. Yang penting saya punya duit, kan gitu sebenarnya. Betul? Tetapi kenapa ada negara-negara menetapkan urus visa dulu? Kalau I nggak izinkan you masuk, you nggak boleh masuk. Negara aja bisa punya aturan. Kalau I nggak suka you masuk, you nggak boleh masuk. Masa Tuhan gak boleh punya aturan? Gak usah jauh-jauh negara orang lah. Sekarang gini, Bapak Ibu punya rumah, mau kontrakan kah, mau pinjem kah, mau apa? Ada tempat tinggal? Ada ya? Ada ya? Kira-kira semua orang boleh masuk gak rumah kita? Anytime, 24/7.
siapapun masuk aja. Kan kita baik. Gak boleh kan? Ada pintu, gunanya apa? Supaya kita bisa seleksi. Siapa yang boleh masuk, siapa yang kagak. Jadi kalau ada orang ujuk-ujuk main masuk aja, buka pintu, terus langsung ke dapur, ngambilin makanan yang kita baru masak, kita ngomong apa? Maling loh, ngapain loh? Kan gitu, padahal kita orang baik. Betul? Apalagi sampai masuk kamar, tidur-tiduran. Ibu baru ganti spray, apa nggak jerit? Pasti jerit. Kenapa? Orang, jangankan orang luar, suami baru masuk rumah, kita baru ganti spray, nggak ganti baju dia, kita jerit dulu, wah ganti dulu, kotor dari luar, ya kan? Padahal kita baik. Betul? Nah, kurang lebih begitu. Kalau Tuhan punya syarat, boleh dong, namanya juga Tuhan yang punya surga. Nah, tapi pandangan itu begitu meluas. Semua orang, bukan semua, sejumlah orang percaya bahwa itu mestinya begitu. Dan akhirnya mulai ada gonjangan di dalam keyakinan yang sebenarnya benar. Untuk percaya dengan iman, jadi ada tantangan. Lagi kalau baca Alkitab cuman covernya. Alkitab. Udah baca Alkitab? Udah. Alkitab. Di sini ada yang masih bawa Alkitab buku gitu? Enggak, oh puji Tuhan, keren. Ya, itu mesti dikasih award ya. Saya ada di mobil buat ntar abis ini saya mau ibadah. Ini biar ringkes aja. Tapi kita udah makin gak bawa buku yang namanya Alkitab. Ya, ada di handphone katanya gitu. Demi teknologi kan digital Bible ya, dibaca kagak. Itu tempat yang paling jarang diklik. Kalau nggak disuruh buka kitab suci, halaman apa, kitab apa gitu, nggak diklik. Yang diklik apa? Toko hijau, toko oranye. Ya enggak? Atau ya yang buat jalan itu tuh naik apa gitu kan, hijau-hijau dua-duanya gitu kan. Itu kan yang banyak diklik. Kalau lagi iseng nunggu bus, lagi nunggu bus, nunggu jemputan gitu. Yang dibuka apa? Buka Alkitab gitu. Game. Ya kan? Iya. Kalau enggak apa? Ngedit foto. Bener? Iyalah. Itu kan yang terjadi. Kita bilang, ada di handphone, gampang bisa baca Alkitab. Kalau ingat. Ya, nah itu tantangannya. Yang ketiga, karena akses kepada teknologi justru sangat mudah, cepat, dan jauh lebih murah. Dan karena itu mengalihkan perhatian dari kegiatan spiritual. Seperti yang barusan saya ngomong, baca Alkitab kah, berdoakah, atau ibadah di gereja. Bapak Ibu sekalian, teknologi transportasi menolong kita menjadi sangat dinamis. Sehingga kita bisa ada di beberapa tempat dalam satu kurun waktu dengan catatan kagak macet total. Ya, ada peluang tiba di gereja lebih cepat, tetapi juga ada godaan pergi ke lain-lain tempat selain ke gereja. Gampang, ntar sore aja. Oh, nanti aja bulan depan. Oh, minggu depan aja. Kan pasti masih ada jadwal di gereja. Karena kita masih bisa kemana-mana selain ke gereja. Teknologi transportasi. Teknologi telekomunikasi juga menjadikan kita selalu terhubung dengan dunia maya. Kalau dulu nonton televisi, satu TV untuk satu RT. Zaman dulu sekali, waktu TV masih sangat mahal, susah diakses. Kemudian berubah, satu TV, satu rumah, plus pajak. Ingat ya, zaman Orde Baru ya, ada pajaknya, punya TV aja dipajakin. Wah, kalau hari ini kita punya TV banyak, satu rumah, berapa banyak pajak yang mesti dibayar tuh. Sekarang di satu rumah bisa ada beberapa TV. Atau mungkin nggak ada TV-nya, tapi pada punya gadget, punya handphone, ya, punya smartphone, di situ ada TV-nya juga kan, tinggal pilih mau nonton yang mana, dan itu 24 jam.
Dan selain nonton TV, ada main game, ada belanja-belanja, dan lain-lain. Dulu tahun 2000-an guru sekolah minggu bisa sakit kepala bersaing dengan film Shinchan yang muncul di TV hari Minggu pagi. Sekarang tiap anak sekolah minggu bisa akses segala judul film dan ratusan game yang mereka download di smartphone masing-masing karena mamanya, papanya belikan kepada anak-anak sejak masih sangat kecil. Swedia sudah melarang anak di bawah 2 tahun mengakses gadget, smartphone. Ya, lebih sadis lagi sebenarnya di Prancis. Kalau belum 13 tahun, belum bisa mengakses sosial media, mengakses telepon genggam. Indonesia dari baru lahir sudah mengakses bukan sosial medianya, sudah punya gadget. Supaya apa? Diem, tidur katanya. Anak umur 1 tahun jalan aja masih belum lurus, udah pegang tablet. Saya pernah lihat suatu hari waktu saya mau pergi ke luar kota, ini sudah ada anak kecil, mungkin baru 2-3 tahun lah, masih kecil sekali, bawa tablet, mungkin mereknya, nggak salah merek yang itulah, yang namanya iPad itu, ya, you know lah ya, oke? Lagi jalan kejar papanya, tiba-tiba itu iPad jatuh, saya yang teriak, karena ngebayangin harganya begitu ya. Padahal bukan tablet saya gitu. Kalau tablet saya ya lebih teriak lagi, pasti saya nggak kasih. Tapi ini dapat tablet dan jatuh. Coba ya kalau cuma jatuh nggak apa-apa. Kalau diakses apa kabar? Sehingga tidak heran zaman sekarang anak-anak di usia 4-5 tahun belum bisa ngomong. Pernah dengar kasus kayak gitu? Saya sekarang makin sering dengar konsul, Bu, anak saya belum bisa ngomong. Saya pertanyaannya pertama bukan ada gangguan apa. Tapi yang saya pertama tanyain, diajak ngomong kagak? Siapa yang ngajak ngomong dia? Siapa ya? Lah, emaknya nanya gitu. Siapa ya katanya gitu. Lah, yang di rumah siapa? Babysitter. Lah, kalau babysitter biasanya yang diajak ngomong apa? Bukan anak. Yang diajak apa? Anak, mari kita nonton film. Biar kamu tenang, tidur, suster bisa nonton. Tidak semua, tapi ada yang seperti itu. Oke? Dan Bapak Ibu sekalian, baru di zaman ini muncul berbagai kecanduan baru. Kalau dulu kita udah puyeng dengar kata narkoba, canduan narkoba ya. Ya, mudah-mudahan nggak ada satupun di sini yang kecanduan narkoba. Zaman sekarang trennya berubah. Ada kecanduan yang sifatnya online. Game online. Belanja online, bener Pak. Ya kan? Di rumah sih cuman 1. Iya, ngomongnya 1. Tiap hari tapi cuman 1. Ya kan? Cuman 100.000. Tiap hari cuman 100.000. Sampai ujung bulan udah 33 juta lebih gitu. Itu kalau 100.000 tiap hari jajannya. Ya, game online, belanja online, judi online, pornografi online, online semua. Belum lagi pinjol, pinjaman online, karena iklannya di mana-mana dengan tawaran yang sangat menarik. Ini terjadi di zaman sekarang, akses sangat mudah. Teknologi juga menolong kita mengerjakan berbagai hal dengan cepat dan mudah, tinggal pencet. Tapi karena itu kita jadi terbiasa, doa juga maunya cepat dan instan. Sempat tidak sempat, kiranya Tuhan segera menjawab. Kalau tidak, hati-hati Tuhan. Mungkin saya tidak beriman lagi. Oh, jadi Tuhan yang mesti takut sama kita. Ya, kalau Tuhan bisa kita dengar audible gitu, mungkin dia juga ada kali-kali ngomong gitu. Ya, yang Tuhan siapa? Oke. Nah, Bapak Ibu, pada prinsipnya teknologi itu adalah suatu hal yang baik. Saya percaya itu, dan kita beruntung ada di era teknologi seperti sekarang, ya. Terbayang ya, betapa tidak nyamannya hidup kita kalau teknologi itu belum berkembang seperti yang dialami oleh leluhur kita di abad 20 awal.
beres Perang Dunia I tahun 1914, maaf saya. Ya, kemudian muncul yang namanya flu Spanyol 1918. Ketika itu kehidupan masih kacau balau, berantakan setelah perang, bangunan masih berantakan, ancur-ancuran, ekonomi masih morat-marit, fasilitas kesehatan juga ala kadarnya, dan kemudian ada serangan yang namanya flu Spanyol. Angka statistik menunjukkan waktu itu di seluruh dunia ada 50 juta orang yang meninggal dunia karena keadaan pada masa itu. Waktu pandemi gimana? Saya cek data dari WHO. Dapat laporannya sedunia itu sekitar 16,6 juta jiwa. Masih banyak. Tapi sudah dibandingkan 50 juta sudah jauh lebih rendah. Kenapa? Karena ada teknologi kesehatan. Ada usaha-usaha untuk jadi lebih baik. Dan bayangkan kalau kondisi kita itu masih seperti zaman dahulu kala. Mesti masuk rumah, gak ada hiburan, gak bisa ngobrol sama sekali, keluar rumah, gak ada telepon juga, gak bisa nge-zoom, gak bisa video call begitu ya. Kalau zaman dulu mana ada teknologinya. Orang makin lama makin apa? Banyak stres, cemas, depresi. Ya, di dalam rumah juga bisa mengalami gangguan jiwa. Walaupun memang itu juga sedang terjadi, waktu itu terjadi ya di masa pandemi. Tapi ternyata karena ada teknologi kita masih sangat tertolong. Ke gereja juga nggak bisa, tapi karena ada teknologi gerejanya pindah ke rumah. Bisa diakses secara online. Kadang-kadang keterusan sampai sekarang. Ya, lanjut aja lah, gampang ya, tinggal klik gitu kan, udah bisa nonton gereja. Saran saya sih kalau masih bisa jalan, masih sehat ya. Mumpung masih bisa duduk di rumah Tuhan, mari datang ke gereja. Ya, kalau memang sakit nggak apa-apa. Yang penting ada firman Tuhan yang kita dengar. Tetapi kalau bisa datang ke rumah Tuhan, hari-hari tertentu yang memang ada jadwalnya, mari datang. Karena di sini bukan berarti di rumah nggak ada hadirat Tuhan. Tapi dalam doa korporat, kehadiran Tuhan akan jauh lebih terasa. Itu beda ya. Waktu saya udah lama nggak ke gereja karena memang situasi tidak memungkinkan. Begitu bisa duduk di gereja, air mata keluar. Itu Tuhan, pengen lagi duduk sini. Udah lama nggak di sini gitu ya. Bapak Ibu rasa gitu nggak sih? Atau udah biasa aja lah, duduk aja lah. Ada rasa karena rindu kepada rumah Tuhan. Amin ya. Nah, saya percaya generasi mendatang akan jauh lebih canggih lagi menghasilkan karya teknologi. Namun kita harus menempatkan teknologi pada posisi yang tepat. Sekarang pertanyaannya, apa yang dapat kita lakukan dengan iman di era teknologi? Ada 3 hal. Yang pertama tentunya walaupun ada teknologi, tetap gak bisa andalkan Tuhan dan kekuatannya. Ada ayat firman Tuhan yang saya mau ajak kita baca dari 1 Korintus 2 ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia atau dengan kata lain teknologi, tetapi pada kekuatan Allah. Yeremia 17 ayat 5 dan 7 juga jelas. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dengan kata lain, yang karena teknologi hatinya belok dari Tuhan. Ada kata yang sangat keras, terkutuk. Serem. Tapi ayat 7 katakan begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sehebat-hebatnya teknologi, sebagus-bagusnya teknologi, seperlu-perlunya kita kepada teknologi. Ingat bahwa semua itu adalah hasil hikmat dan pengetahuan manusia. Yang kita tahu hikmat manusia itu terbatas. Tidak cuma itu, bergantung pada kekuatan manusia tidak mendatangkan berkat Tuhan. Teknologi harus tunduk di bawah kekuatan Tuhan. Di atas hikmat manusia ada hikmat Tuhan. Cari Tuhan, andalkan kekuatannya. Selalu berharap kepada Tuhan.
Tuhan gak pernah berubah. Kekuatannya di masa lalu waktu dia bisa bikin mujizat, hari ini dia masih bisa bikin mujizat. Percaya? Percaya kalau kita tumpang tangan karena kita orang percaya Yesus, kita tumpang tangan atas orang sakit masih bisa sembuh? Masih? Ini tangan gak ada powernya sama sekali. Tapi karena kita punya iman, kita tumpang tangan bawa nama Yesus, kita masih bisa mengharapkan kesembuhan dari Tuhan. Percaya? Tapi berapa banyak kita kalau anak panas sedikit, langsung IGD. Itu gak apa-apa. Tapi tumpang tangan dulu. Nama Yesus. Nah, habis itu mau bawa IGD gak apa-apa. Tapi Yesus dulu. Tuhan dulu. Percaya? Buktikan bahwa Tuhan kita sungguh dapat diandalkan. Yang kedua, manfaatkan teknologi untuk menyempurnakan iman kita. Ya, Yakobus 2 ayat 22, kita ke slide berikutnya dulu. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Boleh balik lagi ke depan. Bapak Ibu sekalian, teknologi menolong kita untuk belajar mengenal Tuhan, belajar kebenaran Tuhan. Kita bisa kenal Dia dengan lebih baik, punya hubungan lebih erat, karena kita bisa mengakses firman Tuhan dengan berbagai cara. Kita bisa melakukan studi Alkitab, ada berbagai aplikasi yang canggih, ada konkordansi, ada ensiklopedia, ada kamus, peta, buku teks yang tebal-tebal yang sudah diubah menjadi PDF. Kita bisa baca, kita gedein, kita bisa warnain, kita bisa baca dengan sangat gampang, cross check satu sama lain, karena kita mau belajar lebih banyak tentang Tuhan. Itu bisa zaman sekarang. Gak usah lagi beli buku-buku tebal, walaupun kalau mau beli juga sangat boleh. Juga ada banyak podcast, kursus, ceramah online yang menolong kita mendengarkan pengajaran firman Tuhan dan menguatkan iman kita. Teknologi menolong kita melayani sesama. Ada banyak platform media sosial untuk berbagi kesaksian, untuk berbagi inspirasi, informasi tentang acara gereja, juga untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, belajar bersama. Dengan teknologi kita bisa melakukan konseling, konsultasi kepada sesama kita yang membutuhkan bantuan. Zaman sekarang saya nggak lagi cuma tatap muka dengan klien-klien saya, tapi juga bisa dengan teknologi karena bisa ada perangkat yang memungkinkan saya terhubung dengan mereka yang ada di negara lain sekalipun. Sangat menolong, karena itu kita harus gunakan untuk menyempurnakan iman kita. Teknologi juga menolong kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Di gereja ada peralatan musik, ini semua pakai teknologi. Nggak ada yang ini, ya mungkin ini yang agak tidak berteknologi. Artinya kalau misalnya nggak ada listrik pun masih bisa. Tapi kan kalau nggak ada temennya, kasihan dia. Gebak-gebuk sendirian. Betul ya? Gitarnya udah gitar listrik, perlu teknologi. Kalau gitar yang gitar biasa masih bisa, mati lampu aman. Tapi kalau udah kayak gini, mati lampu agak perlu siasat. Itu teknologi menolong kita lebih nyaman. Bapak Ibu duduk di sini nggak ada yang kipas-kipas. Bahkan mungkin mesti pakai jaket. Kenapa? Adem. Malah minggir-minggir nyari yang nggak kena AC. Kenapa? Adem. Gak ada yang musik kipasnya juga muternya, gak tahu krek, nanti jatuh juga kita takut gitu. Duduknya kursinya empuk, nyanyinya enak, ada musik, ada lagu, ada mikrofon, dengar suara saya juga gak usah jerit-jerit, karena teknologi. Tapi juga kiranya teknologi ini bisa digunakan untuk lebih bersyukur kepada Tuhan, sambil mengingat mereka yang masih butuh pertolongan dalam pekerjaan misi. Kita bisa tolong dengan dukungan finansial, perangkat yang dibutuhkan masyarakat yang terbatas finansialnya, menolong gereja lokal di berbagai daerah dengan perangkat kesehatan, peralatan musik, peralatan teknologi. Belum lama saya ke Kalimantan Tengah tepatnya. Ya, kami ada pelayanan di sana. Saya memang mainnya di seputar kabupaten, tapi waktu itu ada hamba Tuhan perintis yang pelayanan di hulu, ya di hulu sungai, ujung banget. Waktu datang itu dia videokan perjalanannya, itu yang namanya mobil biasa, ya Porsche gitu ya,
Gak bisa lewat, percaya deh. Tidak sekali masuk jeglung, udah gak bisa diangkat. Kubangannya bukan kubangan, biasa kita bilang apa? Kubangan kerbau. Nah itu, kebo masuk tuh situ. Segitu dalamnya, ya, kubangan kebo beneran. Ya bukan, kalau kita kan cuman sedikit aja gitu. Kita udah bilang, wah kubangan kebo, belum lihat kubangan kebo. Itu kubangan kebo beneran. Ya, kebo bisa mandi, bisa guling-guling. Saking dalamnya begitu. Dan orang ini dari sana bisa berjam-jam, bisa seharian. Ya, karena mampir dulu, terus mesti ke rumah sakit dulu karena pinggangnya sakit, karena perjalanan yang begitu sulit. Ya, berkali-kali masuk ke dalam jebakan tanah yang habis hujan kan ya, basah, sudah sangat lengket begitu. Belum ada aspal sama sekali. Dan di sana mereka cerita, kami di sana kalau pelayanan, kalau yang namanya pelayanan itu pagi-pagi ada orang mabok, habis mabok nanti ke gereja bisa. Habis ke gereja mabok lagi bisa juga. Habis mabok bisa bawa-bawa parang, kejar-kejar pendeta juga bisa. Itu bisa terjadi, namanya juga mabok. Dan itu terjadi dengan peralatan yang seadanya sekali. Ya, nah teknologi dibutuhkan untuk menolong orang-orang yang juga ada di sana. Bapak Ibu bisa menikmati kehidupan di sini, kita bisa senang di sini. Jangan lupa ada orang-orang yang juga perlu campur tangan Tuhan melalui kehidupan. Dengan teknologi kita bisa bepergian ke berbagai tempat untuk bersaksi dan memberitakan firman Tuhan. Einstein pernah mengatakan, science without religion is lame. Religion without science is blind. Saya mau terjemahkan begini. Teknologi tanpa iman akan menjadi lumpuh. Iman tanpa teknologi menjadi buta. Oleh perbuatan, oleh karya teknologi, iman kita menjadi sempurna. Ketika kita menggunakan teknologi dengan tepat dan benar, kita akan memaksimalkan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita akan diberkati menjadi berkat bagi sesama. Pada akhirnya Tuhan akan bersukacita dengan kita. Terakhir, pelihara iman. Firman Tuhan 2 Timotius 4 ayat 7 katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Kata memelihara iman di sini berarti menjaga dengan teguh Injil kebenaran Tuhan dari segala ajaran yang sesat. Bapak Ibu sekalian, pelihara keyakinan akan firman Tuhan yang kita harus baca setiap hari. Akan kebenaran yang kita temukan dalam firman Tuhan hingga akhir hidup kita di dunia ini. Teknologi akan berganti. Ajaran manusia tentang apapun juga akan tergantikan dengan yang lain. Gak ada yang baru di muka bumi ini. Ya, karena selalu akan ada ganti dan bisa jadi ngulang yang dulu-dulu juga. Namun iman yang teguh atas dasar firman Tuhan yang kita baca, suara Tuhan yang kita dengar di dalam hati kita adalah andalan untuk bertemu dengan Tuhan kembali. Satu hari kita akan ketemu Tuhan. Yang Tuhan tanya bukan seberapa pintar engkau dengan teknologimu, tetapi yang Tuhan tanya, masih ada imankah di hatimu? Kita berdoa. Boleh keyboard. Haleluya. 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 Sementara musik dimainkan dengan lembut aja, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini ada ayat pertama yang kita baca. Masih adakah iman di bumi ini ketika anak manusia datang untuk kedua kali? Ayat yang sama ini menjadi pertanyaan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, anak muda, masih adakah iman di hatimu? Masih adakah percayamu kepada Tuhan? Ketika ada begitu banyak tantangan di bumi ini, masih adakah keyakinan bahwa Tuhan bisa melakukan segalanya? Kalau mulai berkurang iman kita,
Keraguan-raguan kita makin meningkat. Setelah berdoa pun kita masih bertanya, Tuhan bisa jawab apa enggak ya? Berarti benar pertanyaan Yesus, masih adakah iman aku temukan di bumi ini? Hari ini kalau iman Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara mulai bergeser, mulai bergoncang, mulai berkurang. Kembali pada iman yang benar. Kembali pada keyakinan bahwa Tuhan sungguh sangat bisa diandalkan. Tidak sia-sia orang yang percaya Tuhan. Tidak sia-sia orang yang mengandalkan Tuhan. Kebenaran Tuhan tidak akan pernah menjadi kebohongan. Tuhan gak pernah berdusta. Yang Dia katakan selalu ya dan amin apapun keadaannya. Hanya barangkali iman kita yang kurang kepadanya. Pagi hari ini, kalau iman kita masih sangat meragukan Tuhan, kembali padanya, bertobat kepada Tuhan. Kita mau angkat hati kita mau angkat kehidupan kita. Dan katakan, pertolonganku hanyalah daripadamu Tuhan. Pegang tanganku, jangan pernah lepaskan aku, Engkaulah segalanya buat hidupku. Haleluya. 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 Ku pandang wajahku dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajahmu, pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Saya mau ajak Bapak Ibu yang mau meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita angkat tangan sama-sama kepada Tuhan. Tuhan, aku butuh Engkau. Tuhan, hanya kepadamu Engkau andalkan. Engkau kuandalkan. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber kehidupan. Kita mau angkat tangan sambil naikkan lagu ini satu kali lagi, bagian refnya saja. Ku pandang, saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu,
Bapa Surgawi, di tempat ini ada anak-anak-Mu yang mau katakan, kami sangat mengandalkan-Mu. Kami perlu iman kami diperkuat. Tambahkan iman kami. Perkuat keyakinan kami hanya kepadamu. Kiranya mata kami hanya terarah kepadamu, mengandalkan Engkau, menanti-nantikan jawaban dari Tuhan, dan menunggu bahwa Engkau punya langkah-langkah terbaik buat kami. Kami bersyukur kami ada di negara, di dunia dengan teknologi sampai saat ini. Perkembangan begitu pesat dan kami bersyukur untuk hikmat yang Kau berikan kepada umat manusia. Tetapi apapun yang terjadi, iman kami kiranya tidak menjadi goyah. Iman kami kiranya tidak menjadi goncang. Iman kami harus tetap tertanam di dalam Tuhan, sehingga kami bisa bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami mengandalkan Engkau pada hari ini dan juga pada hari-hari yang akan datang. Berkat-Mu kiranya turun di atas orang-orang yang mengandalkan Engkau, sebab Engkau sendiri yang mengatakan, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Haleluya. Hari ini apakah ada Bapak Ibu Saudara yang punya kebutuhan khusus? Mau katakan kepada Tuhan, aku gak punya tempat lain untuk menemukan jawaban. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi sumber kekuatanku. Boleh angkat tangan untuk yang ini satu kali lagi. Untuk mereka yang hari ini mengangkat tangan karena ada keperluan istimewa. Tuhan, Engkau sendiri yang tahu apa yang ada dalam hati mereka, apa yang ada dalam kehidupan keluarga mereka, apa yang ada dalam kehidupan pekerjaan mereka. Tangan Tuhan yang kiranya mencurahkan berkat khusus buat mereka. Jawaban sudah ada di hadapan mereka, dan bersama-sama dengan Tuhan dan bersama-sama dengan Tuhan ada jalan keluar. Malaikat Tuhan berpagar di sekeliling orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang percaya dan menaruh harapan kepada Tuhan. Dan kiranya ada mujizat demi mujizat yang mereka bisa alami hari lepas hari, sehingga kesaksian mereka tidak menjadi kosong, tetapi mereka bisa katakan sungguh-sungguh, aku mengandalkan Tuhan dan aku melihat Tuhan dalam kehidupanku sehari-hari. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu untuk kami sekalian, kami bersyukur karenanya, dan hamba-Mu sudah selesai berbicara. Lanjutkan perkara di dalam kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini, sehingga mereka bisa tetap menjadi berkat bagi sesama dan mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Saya yakin kita semua diberkati. Amin. Amin. Saya rindu tangan-tangan yang terangkat yang merasa diberkati hari ini. Puji Tuhan. Oke, terima kasih untuk pelayanannya Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan untuk yang bertugas. Saya undang untuk maju ke depan. Kita juga akan mendengarkan pengumuman. Tapi sebelumnya mungkin minta dengan kasih Diaken Yong Priantini berdoa dulu untuk persembahan kita, lalu kemudian nanti untuk yang pengumuman boleh maju ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, sungguh kami bersyukur, terima kasih kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan. Terlebih pagi hari ini kami Tuhan boleh dilayakkan untuk memuji menyembah-Mu Bapa, terlebih mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah tanamkan meteraikan ke setiap firman yang telah kami dengar, dan kami dimampukan untuk melakukannya. Kalau sebentar kami akan diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan, karena Engkau yang terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat kami. Ajar kami untuk memberi dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Berkati kedua kolektan Pak Budiman dan Ibu Tri dengan berkat yang khusus. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu yang begitu banyak, begitu melimpah dalam kehidupan kami. Kami mau siap memberi dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan kalau pagi ini kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa.
Dan saya sekali lagi mewakili Ibu Gembala dan seluruh jemaat GBI Alberta mengucapkan terima kasih buat pelayanan Ibu Heni Wirawan. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih juga kepada semua pelayan yang sudah melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Untuk kaum wanita diundang hadir dalam kebaktian KW yang diadakan setiap hari Selasa jam 10 pagi. Dan hari Selasa ini tanggal 19 November, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Magdalena Chandra. Dan mari untuk ibu-ibu yang sudah lama nggak hadir, mungkin bisa hadir kembali di ibadah WBI Selasa jam 10 pagi ini. Kita juga bisa berdoa bersama dalam benteng doa yang diadakan hari Jumat jam 10 pagi. Dan benteng doa ini terbuka untuk umum. Kita bisa mengajak keluarga, tetangga, atau saudara-saudara teman kita untuk menguatkan melalui doa-doa kita. Untuk kaum muda diajak hadir setiap hari Sabtu jam 6 sore dalam komunitas EYT. Hari Sabtu ini tanggal 23 November akan dilayani oleh Saudara Adrian Dunggun. Seluruh jemaat juga diundang kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan tanggal 17 November jam 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Carmelia Suryanto. Diharapkan juga untuk para orang tua bisa membawa anak-anak mereka saat beribadah supaya anak-anak bisa mengikuti sekolah minggu di kelas lantai 3 bersamaan dengan kebaktian umum. Kalau dulu kan terpisah ya, setengah 11 siang sesudah ibadah raya pertama. Tapi sekarang kita mengadakan berbarengan, jadi untuk orang tua yang masih punya anak-anak umur sekolah minggu, bisa diajak sekalian pas kita ibadah dan nanti mereka juga akan ibadah di lantai 3. Untuk Komsel Pemuda Alberta diadakan pada hari Minggu tanggal 24 November jam 11 siang. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Andreas Tan. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Leli Maria Uria yang berulang tahun tanggal 24 November. Ya nggak hadir ya. Ya, kalau mungkin melihat tayangan nanti di online bisa kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Leli. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat juga bisa mendapatkan lembar janji iman kepada pada Diaken Rita. Mungkin kalau kemarin-kemarin ini sempat dibagiin gitu ya. Kalau ada di antara Bapak Ibu saudara-saudari yang belum mendapatkannya bisa memintanya kepada Diaken Rita supaya kita semua bisa berperan serta dalam mendukung dana Natal dan Tahun Baru. Untuk lembar janji iman yang sudah dibagikan waktu itu, sudah beberapa minggu yang lalu, bisa dikembalikan juga kepada Diaken Rita. Dan jangan lupa, jangan cuma ditulis, tapi juga ditransfer dana yang sudah dijanjikan ditulis di lembar janji iman ya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wiwin yang sudah mempersembahkan dana Natal Tahun Baru sebesar Rp250.000, Saudara Pian Rp100.000, Ibu Lia Tania Rp500.000, dan total yang sudah terkumpul saat ini adalah Rp18.200.000. Dan saat ini masih terbuka buat Bapak Ibu Saudara-saudari yang masih akan memberikan dana untuk mendukung acara Natal Tahun Baru kita tahun ini. Dan jangan lupa juga tetap satukan hati berdoa buat gereja kita, buat bangsa negara kita. Setiap malam jam 9. Ini nggak bosan-bosannya setiap minggu diwartakan. Jangan lupa kita doa bersama di tempat masing-masing dimanapun kita berada. Jam 9 malam kita berdoa untuk buat gereja kita, bangsa dan negara kita. Mungkin juga kalau ada pergumulan pribadi yang akan didoakan bersama, juga bisa menghubungi sekretariat gereja. Kita juga jangan bosan-bosan ya untuk mengingatkan keluarga, saudara, tetangga kita supaya yang belum punya tempat ibadah yang tetap bisa beribadah di tempat ini untuk mengisi kursi-kursi yang masih kosong ya. Dan kita juga bisa tetap mengikuti kegiatan gereja kita melalui warta digital yang dikirimkan setiap hari Sabtu di WA grup kita.
supaya nggak ketinggalan berita, khususnya juga untuk para pelayan supaya bisa melihat jadwal pelayanannya ya. Mungkin ada tambahan pengumuman dari Ibu Gembala. Kalau nggak ada, saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita dan doa berkat nanti akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Kembali kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan kepada Engkau, karena Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur kalau pagi ini kami bisa berdiri di tempat ini, itu bukan karena kuat gagah kami, itu semua karena kasih anugerah daripada Engkau Tuhan. Kami bersyukur kalau pagi ini kami bukan hanya diberi kesempatan untuk memuji menyembah-Mu, tapi kami juga semakin diperlengkapi oleh kebenaran firman yang sudah kami dengar. Kami yakin percaya Tuhan, setiap firman yang sudah kami dengar, yang sudah ditaburkan, tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi boleh tertanam di dalam hati pikiran kami Tuhan. Bahkan kami mau berusaha untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur kalau pagi ini iman kami kembali diteguhkan Tuhan melalui firman yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan kami boleh belajar di dalam zaman di era digital yang semakin dinamis ini. Kami boleh tetap mempertahankan iman kami. Kami boleh tetap memelihara iman kami sampai akhir hidup kami Tuhan. Dan ajar kami Tuhan supaya kami bisa memanfaatkan teknologi yang ada bukan untuk hal-hal yang bersifat negatif, tapi kami mau memanfaatkannya untuk hal-hal yang positif, di mana kami boleh belajar untuk mengenal Engkau lebih dekat lagi. Bahkan kami juga boleh memakainya untuk melayani sesama yang memerlukan bantuan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah pada pagi hari ini. Biarlah Roh-Mu yang membantu kami, memberikan kami kemampuan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk hamba-Mu Ibu Heni Wirawan yang sudah melayani pagi hari ini. Biarlah Tuhan Kau juga yang terus memberkati beliau dengan berkat yang khusus. Bahkan Kau juga terus memperlengkapi, memberikan kemampuan beliau di dalam setiap pelayanan yang Kau percayakan kepadanya. Biarlah dimanapun beliau melayani, di situ nama-Mu yang ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk Ibu Gembala kami juga yang ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau yang terus memberikan kekuatan, kesehatan hari lepas hari Tuhan. Biarlah Engkau juga yang terus memperlengkapi, memberikan kemampuan kepada beliau di dalam mengembalakan setiap jemaat yang ada di tempat ini. Kau juga pelihara, berkati untuk seluruh anak cucu mantunya Tuhan, di dalam setiap pekerjaan mereka, di dalam pelayanan mereka, di dalam studi mereka Tuhan. Engkau yang buat berhasil. Bapa, kami juga ingat akan saudara-saudari kami yang tidak dapat hadir pada pagi hari ini. Engkau yang mengetahui keberadaan mereka Tuhan. Biarlah Engkau juga yang memberkati setiap mereka Tuhan, seperti Engkau memberkati setiap kami di tempat ini Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang sedang sakit, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus,
Engkau juga yang sanggup memberikan kesembuhan, pemulihan yang sempurna bagi mereka. Kalau ada di antara mereka yang dalam pergumulan, baik itu persoalan ekonomi, persoalan keluarga, atau apapun itu Tuhan, kami yakin percaya Engkau juga yang sanggup memberikan jalan keluar dan pertolongan bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menyerahkan untuk rencana perayaan Natal tanggal 22 nanti dan tahun baru tanggal 1 Januari nanti Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan turut campur tangan, bahkan Engkau juga yang akan menolong setiap rencana-rencana, setiap acara yang akan diadakan. Sehingga kami yakin percaya setiap firman yang akan disampaikan juga nanti semua bisa menjadi berkat dan rema bagi setiap jemaat yang mendengarkan. Kami bersyukur untuk setiap dana yang sudah terkumpul Tuhan. Kami percaya itu bukan karena kekuatan kami, tapi itu semua karena kasih-Mu. Semuanya berasal daripada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau berikan hikmat bijaksana kepada setiap anak-anak-Mu yang mengelolanya, supaya dana ini bisa digunakan secara tepat. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pilkada yang akan diadakan pada tanggal 27 November yang akan datang Tuhan. Kami percaya Engkau juga yang akan turun tangan, Engkau yang akan kendalikan setiap proses pemilihan pilkada nanti Tuhan. Biarlah pilkada ini boleh berjalan dengan aman, dengan lancar, dan setiap kepala daerah yang terpilih nanti adalah benar-benar orang yang takut akan Tuhan, dan bahkan mereka juga punya hati yang mau bekerja benar-benar bertanggung jawab, memikirkan kepentingan masyarakat di daerah mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami semuanya ke dalam tangan-Mu, khususnya untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta seluruh jajaran menteri yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih. Biarlah mereka boleh sehati, sepikiran di dalam merancang setiap program-program kerja yang akan dilaksanakan selama 5 tahun mendatang ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan memberikan hikmat bijaksana, sehingga setiap program yang akan dilakukan, yang ditetapkan semuanya boleh untuk membangun kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami juga mau berpisah satu sama lain, biarlah Engkau juga yang hantar pimpin setiap langkah kami, hingga kami boleh tiba di tempat tujuan kami masing-masing tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat kedua tangan kita dan berkat dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Secara khusus anugerah turun dari Bapa di surga, keselamatan melalui Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, didikan dari Roh Kudus menyertai kita semua sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.